Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geopolitik Indonesia. Geopolitik terdiri dari dua kata, yaitu geografi artinya ilmu bumi, politik atau politika adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan memperoleh, mempertahankan dan mengelola kekuasaan. Menurut Sir Halford John Mackinder, satu-satunya faktor yang paling penting dan menentukan perilaku bangsa-bangsa adalah geografi. Geografi menentukan karakter, sistem ekonomi, politik, dan militer mereka. Asumsi geopolitik. Yang pertama, manusia bukan makhluk soliter. Yang kedua, individu dipengaruhi oleh komunitasnya. Yang ketiga, karakter komunitas dibentuk oleh faktor geografis lingkungan tempat tinggalnya. Realitas geografis. Yang pertama, negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, terluas ke-14 sedunia. Yang kedua, jumlah pulau sangat banyak, kurang lebih 17.505. Yang ketiga, luas laut 2/3 dari total wilayah. Yang keempat, wilayah beriklim tropis. Yang kelima, kaya dengan SDA vital dan strategis. Yang keenam, jumlah penduduk besar dan bineka. Yang ketujuh, terletak di posisi silang. Situasi posisi silang. Yang pertama, geografi. Antara Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia, antara Asia sampai Australia. Yang kedua, demografi. Antara daerah berpenduduk padat sampai daerah berpenduduk jarang. Yang ketiga, ideologi. Antara liberalisme dan komunisme. Yang keempat, politik. Antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Yang kelima, ekonomi. Antara kapitalisme sampai sosialisme. Yang keenam, sosial. Antara individualisme dan sosialisme. Yang ketujuh, kultural. Antara budaya barat dan budaya timur. Yang kedelapan, hankam. Antara kekuatan maritim dan kontinental. Ancaman-ancamannya yaitu disintegrasi bangsa dan serbuan atau pengaruh negatif dari luar atau asing. Kepentingan nasional. Yang pertama, kesatuan atau keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ketertiban dunia. Kendala-kendalanya. Yang pertama, wilayah laut yang terpecah-pecah. Yang kedua, belum ada hukum internasional yang melindungi kepentingan negara kepulauan. Yang ketiga, belum adanya kesatuan konsep pertahanan nasional di antara ketiga angkatan perang. Wilayah laut Indonesia. Yang pertama, hukum laut internasional, yaitu res nullius, laut tidak ada pemiliknya; res communis, laut milik bangsa dunia; mare liberum, laut wilayah bebas; mare clausum, teritori laut per garis pantai. Yang kedua, ordonansi tahun 1939, batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai, asas pulau demi pulau secara terpisah. Deklarasi Juanda. Yang pertama, wilayah negara kepulauan. Yang kedua, batas teritori laut ditetapkan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Yang ketiga, titik-titik terluar dihitung 12 km dari pantai. Yang keempat, lalu lintas damai di perairan Indonesia. Deklarasi landas kontinen. Yang pertama, segala kekayaan alam dalam landas kontinen adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, garis batas ditentukan berdasar perundingan atau menarik garis tengah di antara pulau terluar. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.